Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Armistia Pratiwi dengan nomor NIM 501220033. Di sini saya akan membahas tentang ujian akhir semester Ekonomi Sumber Daya Insani yang berjudul atau yang bertema peran teknologi dalam pengembangan sumber daya insani di era digital dengan dosen pengampu Bapak Angger Hidayat Sarjana Pariwisata, dan sini saya akan memasuki materi. Yang pertama saya akan membahas tentang pentingnya mempelajari teknologi dalam pengembangan sumber daya insani di era digital. Yang pertama adalah obligasi sumber daya manusia, yaitu teknologi dapat membantu meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam penggunaan sumber daya manusia. Contohnya, Dinas Kominfo Sumatera Utara telah membagikan tabel ke berbagai lapisan masyarakat untuk meningkatkan kecepatan digital masyarakat. Yang kedua adalah transportasi pembelajaran digital, yaitu teknologi era digital memungkinkan para siswa dan guru untuk mengakses informasi secara cepat dan mudah, mengembangkan keterampilan digital yang lebih baik dan meningkatkan aksesibilitas informasi. Hal ini dapat dilihat dalam upaya BPME Sumut untuk mengintegrasikan teknologi dalam proses belajar mengajar, serta program kampus mengajar yang membantu siswa dalam menggunakan teknologi untuk mendukung transportasi pembelajaran digital. Yang ketiga, mengembangkan kewirausahaan digital, yaitu Gerakan Nasional 1000 Startup Digital di Sumatera Barat telah membantu meningkatkan jumlah kewirausahaan ekonomi digital di Indonesia. Hal ini dapat meningkatkan kesempatan bagi calon pendiri startup untuk terhubung pada ekosistem startup digital dan mengembangkan inovasi digital yang dapat menjawab permasalahan yang ada di sekitar kita. Selanjutnya, permasalahan aktual dan faktual dengan teknologi dalam pengembalian sumber daya insani di era digital. Yang pertama, saya akan membahas tentang faktual. Ada keamanan dan privasi data, transportasi pendidikan dan pelatihan, adaptasi budaya organisasi, dan lain sebagainya. Dari keamanan dan privasi data, dengan meningkatnya penggunaan teknologi, masalah keamanan dan privasi data menjadi sangat penting. Kebocoran data dan serangan siber dapat merugikan individu dan organisasi seperti hacker, serta menimbulkan keraguan dalam penggunaan teknologi. Selanjutnya yaitu transformasi pendidikan dan pelatihan. Ada pendidikan dan pelatihan harus beradaptasi dengan teknologi baru, pembelajaran online, kursus daring, e-learner menjadikan semakin populer, namun juga menimbulkan tantangan dalam hal kualitas dan efektivitas. Yang ketiga, adaptasi budaya organisasi. Perusahaan dan organisasi perlu menyesuaikan budaya kerja mereka untuk mendukung penggunaan teknologi secara efektif. Ini termasuk mendorong inovasi, kolaborasi, dan fleksibilitas dalam lingkungan kerja. Membahas tentang aktual. Yang pertama ada kesenjangan digital, yaitu digital divide. Yang kedua, transformasi tenaga kerja. Yang ketiga, pendidikan dan pelatihan yang tidak merata. Dan yang keempat, ada keamanan dan privasi data. Kesenjangan digital itu masih terdapat kesenjangan digital yang signifikan antara daerah perkotaan dan pedesaan, serta antara dengan maju dan berkembang. Akses yang tidak merata terhadap teknologi dan internet menyebabkan ketimpangan dalam mengembangkan keterampilan digital dan peluang ekonomi. Yang kedua, ada transportasi tenaga kerja. Banyak pekerjaan tradisional digantikan oleh otomatisasi dan teknologi AI. Menurut tenaga kerja, untuk mempelajari keterampilan baru, banyak pekerja merasa terancam dan tidak siap menghadapi perubahan ini, menyebabkan ketidakpastian dan stres. Yang ketiga, ada pendidikan dan pelatihan yang tidak merata. Sistem pendidikan dan pelatihan belum sepenuhnya beradaptasi dengan kebutuhan keterampilan di era digital.
Kurikulum yang ketinggalan zaman dan kurangnya akses ke alat pembelajaran digital menghambat pengembangan sumber daya manusia yang kompeten di bidang teknologi. Selanjutnya, membahas tentang hasil yang diharapkan tercapai dari materi tersebut adalah yang pertama, peningkatan keterampilan digital, yang kedua, akses yang merata ke teknologi, yang ketiga, peningkatan produktivitas dan efisiensi, yang keempat, keamanan privasi data yang lebih baik. Peningkatan keterampilan digital ada diharapkan tenaga kerja memiliki keterampilan digital yang relevan dan up to date. Untuk menghadapi tuntunan pekerjaan di era digital, pelatihan dan pendidikan yang memadai akan membantu mereka menguasai teknologi baru dan meningkatkan produktivitas. Yang kedua, akses yang merata ke teknologi. Meningkatkan akses terhadap teknologi dan internet di seluruh lapisan masyarakat di daerah terpencil dan negara berkembang. Hal ini akan mengurangi kesenjangan digital dan memberikan peluang yang sama bagi sama individu untuk berkembang. Baiklah, mungkin ini saja materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kata yang salah, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.